Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Barka Channel. Bagi yang baru bergabung, salam kenal dengan saya Barka di channel ini. Channel saya berisi tutorial-tutorial ya, banyak sekali tutorial desain logo, desain untuk template-template, misal untuk Twibbon, untuk poster dan lainnya ya. Silakan diklik aja di menu playlist template saya, banyak pilihannya. Ada juga tutorial-tutorial mix ya atau acak ya saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat videonya ya. Kali ini saya masuk di aplikasi Canva ya. Aplikasi yang sedang saya senangi saat ini ya. Semoga ke depan juga nih. Sorry, ini sinyal agak kurang. Karena ini online ya, Canva ini online dan bisa diedit atau bisa dipakai di web maupun di aplikasi Androidnya ini ya. Aplikasinya Canva ada di Android, ada di Play Store ya, di Android di Play Store ataupun iPhone. Silakan masuk aja di Canva ya, login pakai Gmail dan masuk ya. Kalau mau lebih lengkap fitur-fiturnya silakan masuk dengan berbayar ya. Nah, di sini banyak fitur-fitur tuh. Banyak template-template yang bisa kita klik dan kita edit ya. Untuk desain promosi, desain untuk postingan, untuk kreator ataupun kita membuat sebuah video, bisa banget di sini ya. Oke, basicnya saya mau bagikan cara-cara di aplikasi Canva ini. Khususnya saya juga masih pemula, masih perlu banyak belajar nih. Masih banyak yang belum saya ketahui dari aplikasi Canva ini, dan saya akan terus mencoba untuk mendalaminya ya, supaya bisa berbagi juga kepada kawan-kawan nih. Barangkali kawan-kawan yang baru bergabung baru tahu aplikasi Canva itu apa. Ya, seperti ini, seperti tampilan yang bisa dilihat tuh. Aplikasinya untuk membuat sebuah desain, membuat sebuah gambar, mengedit video dan lainnya ya, bisa di sini. Ini contoh desain yang saya buat tadi, Twibbon ataupun untuk ini ya, bingkai Idul Fitri. Nih, nanti saya lihatkan caranya. Di sini saya bagikan dulu untuk menu-menu di aplikasi ini ya. Ada media sosial di atas ini untuk rekomendasi dari Canva-nya itu sendiri. Untuk Anda bisa dipilih banyak tuh sampai ke bawah, ini banyak banget ya. Bisa dipilih. Nah, ini untuk media sosial itu lebih mencakup ke media sosial. Jadi desain-desain media sosial, misal untuk postingan Instagram nih banyak banget tuh. Untuk promosi juga ada tuh. Untuk flyer, untuk seru-seruan bisa. Nah, konten Instagram ya, contoh seperti ini tuh. Kiriman Facebook, cerita Instagram, portrait ya, memanjang. Kalau konten Instagram kotak ya. Cerita Anda, status WhatsApp juga bisa di sini dibuat kalau lebih menarik ya. Sampul Facebook, kalau ingin lebih menarik, status WhatsApp kita, video TikTok kita, silahkan edit di sini bisa banget. Intro YouTube, untuk animasi untuk medsos tuh. Banyak sekali ya pilihan-pilihan templatenya, ataupun kita buat template putih ya ataupun template bersih dari awal ya. Klik plus aja, kita buat kayak kertas kosong gitu ya. Pilih aja untuk rasionya atau ukurannya mau untuk apa ya. Misal untuk banner YouTube, untuk thumbnail YouTube, untuk konten Instagram silakan dipilih yang plus ini ya, plus kanan bawah kalau di Android ya. Kalau di web, di komputer ataupun di laptop itu di atas ya buat desain biasanya. Nah, ini presentasi. Kita bisa juga buat sebuah presentasi kayak PowerPoint gitu ya. Di Canva ini silakan template-templatenya ada yang landscape, ada yang portrait. Ini untuk di presentasi di handphone ya. Ini untuk di laptop yang landscape. Nah, ini untuk video ya. Video itu kita bisa membuat sebuah video cuplikan misal, ataupun edit video produk ya untuk sarana promosi, untuk quotes ya, untuk status WhatsApp,
kolase video, iklan video YouTube dan lainnya silakan bisa dibuat di menu video. Ataupun kita bisa pencarian di atas rekomendasi apa aja nih yang bisa kita pakai gitu ya. Contoh nih, ini cetakan ya, nanti dulu contohnya. Ini cetakan, di sini juga ada template-template untuk cetakan ya, ataupun misal di sini ada kartu nama ya, ataupun kalender dinding ya. Silakan bisa dicoba-coba aja. Ada poster juga, ada undangan, bisa desain undangan, desain cangkir juga ada di sini. Pokoknya lengkap nih, Canva bagus banget karena aplikasinya juga udah mendunia ya. Mendunia, aplikasinya udah banyak yang pakai. Nah, ini untuk pemasaran ya, logo, selebaran, kartu nama bisnis, label ya. Seperti itu. Kalau yang tadi di awal kan ini untuk Anda itu gabungan dari semuanya. Nah, untuk ini semua ini di apa? Dibagi-bagi lagi menurut dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini untuk kantor ada resume ataupun daftar riwayat hidup kita bisa buat di sini. Contohnya ada di sini nih, daftar riwayat hidup tuh. Bagi yang mau melamar pekerjaan atau mau menaikkan jabatan, membuat daftar riwayat hidup silakan. Khususnya bagi yang melamar pekerjaannya. Bisa buat juga laporan bagi yang bekerja ya. Membuat agenda, desainnya. Jadi nanti kita bisa isi dengan desain yang sudah kita buat sendiri seperti itu. Banyak banget nih. Saya juga udah banyak membuat video Canva ya. Silakan bisa dilihat di menu playlist video saya ya. Ada tutorial Canva. Dasar-dasarnya juga udah ada sih di beberapa video. Nah, di sini saya mau membagikan juga dasar-dasar yang sudah saya ketahui sebelum dan belum saya bagikan ya di video-video sebelumnya. Oke. Di bawah, di atas sudah ya. Nah, yang menu penelusuran belum nih. Kita klik aja misal Idul Fitri nih. Di penelusuran atas. Nah, ini untuk menu pencarian, kita mau membuat template apa nih? Silahkan klik aja di sini Idul Fitri. Nah, maka muncul tuh template-template hari raya Idul Fitri. Kita bisa edit, tambahkan nama kita, keluarga kita, ataupun kita bisa edit template-templatenya supaya lebih beda. Nah, seperti itu. Tuh banyak tuh pilihan template Idul Fitri. Ya, selamat hari raya Idul Fitri itu. Contoh seperti ini. Ada yang gratis, ada yang pro. Kalau pro itu berbayar ya. Silakan lanjutkan aja berbayar ataupun cari kode promo ya. Kalau ada. Nah, di sini proyek Anda ya. Tadi pencarian udah, ini udah semua. Nah, ini menu-menu sama aja dengan bagian-bagian yang tadi ya. Diklik-klik aja. Nah, ini untuk proyek Anda adalah menu untuk ini yang sudah jadi ya. Jadi proyek saya atau gambar desain saya yang udah jadi tadi, ini hasilnya. Ini saya buat Twibbon 2 ya. Twibbon atau gambar untuk bingkai gitu ya. Untuk nanti Idul Fitri tuh. Kawan-kawan yang mau gambar atau Twibbon ini silakan klik link di deskripsi untuk melihat videonya ya. Di video tersebut ada link untuk menambahkan foto Anda di Twibbon ini. Jadi nanti hari raya Idul Fitri kita pakai ini, pakai bingkai gini Twibbon. Di sini yang bagian putih ini kita tambahkan foto. Nah, ini kan di proyek Anda itu ada dibeli, dibintangi, di unggahan. Jadi kita juga bisa menambahkan file-file ataupun gambar, foto ya, suara pun bisa dari handphone kita ke Canva ini untuk kita edit gitu. Ini untuk Canva Pro. Nah, saya udah Canva Pro ya. Bagi kawan-kawan yang mau Canva Pro silakan lanjutkan ya. Ataupun kalau ada yang kode-kode promo silakan kawan-kawan ikut ya di sana ataupun bergabung dengan tim. Silakan cari aja caranya di YouTube banyak ya. Nah, di sini ada juga tuh banyak untuk desain-desain di Canva Pro ini ya.
Saya mau buat video lumayan agak lama ini karena lumayan lagi 1:30 malam nih menunggu sahur. Lumayan lah, daripada waktu kosong saya berbagi aja nih di video ini. Tadi udah coba live streaming ya. Udah coba live streaming tadi saya di video tentang Canva ini. Namun jaringannya kurang nih. Ini ada jaringan wifi aja. Wifi-nya pun kurang. Jadi saya bikin video ini aja, bikin video dan nanti saya upload gitu. Kurang lebih sama aja sih, tapi kalau live sih emang seru ya, namun ini jaringannya lagi kurang jadi suara saya keputus-putus. Kalau bikin video gini kan enak nih membagikannya, sama aja seperti live, namun di sini lebih lancar gitu ya. Kalaupun nanti jaringannya udah normal, insya Allah saya live gitu ya. Nah, ini untuk ini semua udah ya. Di sini menu-menu yang tadi. Klik plus aja nih di sini untuk membuat desain baru. Kita buat apa di sini? Oke, sebelumnya buat kita lihat proyek yang tadi udah saya buat ya. Ini yang tadi saya buat. Nah, ini yang tadi udah saya buat yaitu Twibbon ya, ataupun bingkai Idul Fitri ya. Ada kata-kata selamat hari raya Idul Fitri di sini yang sudah saya edit sedemikian rupa sehingga bagus dilihatnya ya. Seimbang. Nanti di sini ya bagian putih untuk menambahkan foto ya. Ini adalah elemen-elemen yang kita bisa tambahkan di sini di place ini ya. Tambahkan elemen, tambahkan gambar, tambahkan misal nih beduk, di pencariannya ketik aja beduk ya gitu. Ataupun lampu, di pencariannya ketik lampu. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar ya. Oke, kita kembali dan masuk di basic Canva-nya yang lebih basic ya. Jadi sama-sama belajar ya. Klik plus ya untuk membuat desain baru. Klik, misal saya pilih konten Instagram 1080 x 1080 pixel, ataupun bisa buat ukuran khusus ya. Misalkan masukkan aja nih di sini mau berapa gitu. Coba 2000 x 2000 pixel, bisa nggak? Bisa gitu. Lalu klik buat desain. Oke, kita tunggu. Nah, ini untuk layar putihnya udah muncul dan langsung diarahkan ke template ya. Jadi kita bisa pilih template-template yang mau dipakainya. Nih misal ini kemarin kan hari Kartini, banyak juga template hari Kartini. Ada juga template selamat hari raya Idul Fitri di sini. Kita bisa edit, bisa klik lalu edit, bisa juga nih. Contoh ini juga Twibbon ya. Ada poster hari bumi, kita bisa klik. Hari buku sedunia, bisa klik dan edit, bisa ya. Silakan. Kalau mau putih ini kita editnya dari yang putih ini atau dari background putih ini, kita bisa lanjutkan aja editnya. Misal di sini saya mau membagikan, klik plus, klik elemen. Nah, ini di sini adalah elemen. Elemen itu adalah ya elemen. Jadi kita bisa menambahkan gambar-gambar, menambahkan tulisan, bentuk yang bisa kita dapatkan di sini dengan berbagai rupa-rupanya atau beberapa jenis, berbagai jenis ya. Kita bisa klik di pencarian, diketik. Misal di sini yang udah saya cari tadi ada bedug, ada Instagram, jadi logo Instagram, selamat lebaran, bedug lebaran. Kita bisa cari di sini gitu. Misal di sini saya cari orang, coba ya orang. Template orang ada nggak? Atau pakai bahasa Inggris lebih tepat ya. Tuh ada ya. Orang di sini. Seperti ini contoh ya. Contoh nih orang. Kita bisa menambahkan fotonya seperti itu. Nah, ini kan backgroundnya kalau mau kita hapus, kita bisa hapus background hijaunya ini. Caranya klik ya fotonya. Lalu di sini kita cari
bukan efek, filter. Oh, bukan filter, ini filter untuk gambar. Efek ya. Nah, efek, klik efek. Bagian efek, klik penghapus latar belakang. Maka otomatis warna hijau atau latar belakangnya hilang, ataupun kita punya foto diunggah dari galeri, ada latar belakangnya tuh lagi rame di pasar kita, ataupun latar belakangnya itu gedung-gedung, kita klik aja efek tadi, klik fotonya, klik efek, klik penghapus latar belakang, otomatis terhapus ya. Nah, ini basic untuk menghapus latar belakang di Canva ya, latar belakang foto di Canva. Nah, kita klik ini aja untuk klik bagian backgroundnya untuk mengedit background. Tuh di sini banyak nih pilihannya. Ini untuk ganti background, bisa pakai foto lain, bisa pakai gambar maupun pakai elemen-elemen ya, ataupun ubah warna. Nih kan ini putih warnanya, kita klik plus aja untuk geser-geser jadi merah misal. Nah gitu, ini basic banget di aplikasi Canva ya, bisa buat pas foto seperti itu. Ataupun kita bisa menambahkan foto warna dari foto kita nih. Kalau kita menambahkan gambar meja misalnya, nanti di sini warna-warna mejanya ada di sini. Misal kita menambahkan sebuah fotonya itu pemandangan, maka warna-warna dari pemandangan itu ada di sini nih, warna foto. Contoh tuh seperti itu. Oke, udah paham ya? Udah dipahami satu atau beberapa ilmu ya di Canva basic ini. Tadi menghapus latar belakang, terus ganti background ya. Klik aja backgroundnya, di sini juga ada 5 detik. Nah, ini untuk waktu kalau mau kita jadikan video ya untuk layarnya ini. Kalau mau jadikan gambar aja ya nggak usah dipakai ininya gitu. Ini untuk animasikan, kalau kita mau jadikan video ya. Contoh seperti itu. Nanti jadi video hasilnya. Tuh contoh ya. Misal nanti kita buat foto produk ya. Misal sepatu. Coba ya sepatu. Ntar kita buat foto produk. Yang ini kita hapus ya. Ntar sebelum hapus saya mau tunjukkan juga fungsi-fungsi dari gambar atau elemen ya. Jadi ini kan elemen. Ini ada ganti, kalau kita mau ganti ya, kita mau ganti pakai gambar lainnya. Ataupun kita mau hapus, klik ini. Nah, ini duplikat untuk duplikat ya. Jadi 2 tuh. Jadi 2. Nah, di elemennya ini ada garis ini ya. Ini atas ada yang ininya untuk zoom in zoom out yang di pinggir-pinggirnya ya. Nah, untuk kiri kanan atas bawahnya ini untuk crop ya, otomatis crop sendiri, ataupun bisa di crop di sini. Nah, ada crop di sini pangkas ya, sama aja. Nah, ini untuk tadi duplikat udah ya, jadi 2 gini. Untuk duplikat efek, untuk yang tadi penghapus latar belakang, penyempurnaan kita bisa edit ya. Di sini fokus otomatis. Nah, kita bisa sesuaikan intensitasnya nih yang bagian penyempurnaan. Pokoknya bagian efek ini kita bisa menambahkan efek-efek yang tersedia di aplikasi Canva ini. Khususnya Canva Pro ya. Kalau yang gratisan belum bisa merubah latar belakang foto jadi transparan seperti ini. Oke, saya back aja. Nah, di sini juga ada masih loading kan, kita hapus dulu aja. Duplikat. Filter tadi warna ya. Tuh warnanya jadi beda kan. Ini untuk filter ya, filter. Tidak ada aja. Selanjutnya menyesuaikan, ini juga sama, warna, kecerahan, kontras ya. Tuh. Kontras kita bisa atur-atur untuk untuk yang kita tambahkan itu elemennya itu kita bisa ganti kontras atau kecerahannya di sini ya. Oke, udah jam 2 ya, agak terasa.
udah mau sahur, udah agak berisik di luar. Anak-anak belum bangunin nih. Biasanya ada yang sahur-sahur nih. Sahur. Bagi yang menonton video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Semoga dapat ilmu, dan baru saja beberapa yang saya bagikan ya tentang basicnya. Nah, selanjutnya ada juga di sini, klik aja foto atau elemennya. Setelah filter, penyesuaikan, pangkas tadi udah ya. Pangkas sama aja dengan yang tadi, yang elemennya ini dipotong ya. Ada juga balik nih. Balik ini untuk membalikan. Balik horizontal tuh jadi kebalik gitu, jadi horizontal. Kalau balik vertikal jadi kebalik gitu. Contoh ya. Nah, untuk balik itu fungsi dari balik. Untuk animasikan seperti tadi, ini jadikan video ya, jadi bisa jadi video tuh, animasikan seperti itu. Jadinya video nantinya slide, kayak slideshow gitu. Kalau transparansi kita kliknya, misal yang ini diklik, dah kita hapus aja satu ya. Nah, untuk transparansi misal saya klik ya, ini foto siapa ya, orang mana, bule. Transparansi ini klik elemennya, klik transparansi, maka hasilnya transparan tuh. Transparan gambarnya ya, bukan bajunya. Oke. Nah, ini untuk posisi ya, harus nambahin lagi deh, copy lagi. Oke, saya copy dulu soalnya posisi harus ada 2 elemen. Ini saya balikan dulu ya, satu. Nah, contoh yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, kan agak menekuknya atau agak miringnya. Nah, ini untuk posisi kita bisa pindahin. Nah, yang ini kan di atas nih, yang itu di belakang atau di bawah. Kalau mau mindahin, klik mundur aja, jadi yang ini di bawah, yang ini di depan atau di atas. Sama seperti itu. Ini untuk tengah-tengah ya, jadi kalau mau center ya, tengah-tengah tuh jadi center. Di atas ada undo, di sini kita kalau mau kembali ya, ataupun redo di sini. Kembali. Di sini juga ada ini tampilannya, tampilan kulit, tampilan gambar kecil, misal jadi seperti ini nih, tampilan gambar kecil. Ada gambar kecilnya, kita bisa menambahkan tambahkan misal tuh. Jadi kita bisa menambahkan layar berikutnya ya. Kita bisa menambahkan layar berikutnya untuk diedit ya. Nah, hapus aja. Ini untuk yang di bagian atas itu ada tampilan kisi juga. Contoh seperti ini tuh. Oke. Klik tampilan gulir aja ya. Ada tampilan margin, ada tampilan blade cetakan ya, simpan ke folder dan lainnya ya. Ini kalau jadi video, ini untuk save ya, yang atas ini untuk save ya. Oke, selanjutnya yang di bagian elemen tadi ada posisi. Nah, ada geser di sini untuk geser-geser ya. Contoh ditekan aja untuk geser ke atas. Kalau mau dikit ditekan satu-satu aja, kalau mau lebih agak jauh ditekan aja. Kalau dikit ditekan tombol tap gitu ya kalau geser dikit. Kalau geser jauh ditekan aja, jadi geser tuh ke bawah. Nah, ini untuk geser. Selanjutnya ada info. Ada infonya, ini namanya apa gitu, nama file ini, komentar ada juga, ada tautan. Nah, untuk tautan ini kita bisa menambahkan link ya di sini. Jadi nanti kalau gambarnya udah jadi, diklik nanti masuk ke tautan yang kita masukkan di sini. Jadi cocok nih untuk bagi para pelaku usaha nih. Kalau misalkan di sini gambar suatu produk, lalu ada kotak yang di dalamnya tulisan
beli di sini atau order di sini ya. Jadi seperti itu. Pas diklik masukkan tautan di tulisannya, nanti pas diklik masuk deh ke web yang kita tuju ataupun ke WhatsApp kita, bisa juga ya. Nah ini untuk kunci, jadi kalau udah dikunci nggak bisa digeser-geser lagi nih. Yang ini kan nggak dikunci tadi, masih bisa digeser-geser nih. Yang satu ini, kegeser kan. Nah jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada kunci, ada lainnya juga. Kalau mau kita sama nih seperti halnya tadi. Namun yang lainnya ini, coba yang ini kuncinya dibuka dulu. Nah yang lainnya ini kita bisa geser. Tadi kan satu-satu gesernya. Ini pilih beberapa, misal 1, 2 atau 3 atau lebih banyak lagi elemen. Kita bisa pilih lalu kita bisa geser ya, ataupun kita copy ya untuk di layar berikutnya. Tuh geser, bisa digeser semuanya jadinya bareng ya. Kalau kita klik menu lainnya, klik pilih beberapa, bisa disalin ataupun di paste ya. Kalau mau misal yang ini di copy lalu di paste di layar berikutnya gitu. Oke, itulah basic untuk elemen. Kita please lagi di sini. Coba kita tambahkan gambar ya. Di sini gambar grafis ya. Kalau kawan-kawan yang seneng grafis nih, di sini banyak pilihan gambar-gambar grafis. Ya bisa dipilih aja. Misal saya pilih gambar yang mana. Cari di sini misal Idul Fitri ya. Idul Fitri, nanti muncul elemen-elemen tentang Idul Fitri, ada beduk, ada lampu-lampu Idul Fitri, ada hiasan Idul Fitri seperti ini tuh, ada ketupat. Sorry udah mau sahur nih. Grafis. Nah ada pilihan grafis yang buat Idul Fitri ya. Misal di sini saya mau menambahkan yang mana, beduk ini contoh ya. Nah, beduk ini seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau kita klik bagian nggak ada warnanya ya, nggak ada edit gambar warnanya di sini karena ini udah jadi elemen jadi, ini nggak bisa diedit lagi. Seperti halnya elemen kayak gini nih, kita tambahkan lagi elemen kayak gini nih. Elemen kayak gini masih bisa diedit. Enggak, beberapa elemen ada yang bisa diedit, ada yang enggak ya. Contoh yang bisa diedit ini kayak, nah ini kolak gitu, kayak kolak duren. Ini bisa diedit warnanya gitu, bisa jadi pink tuh, ungu. Misal mangkoknya jadi mangkoknya kan warnanya ini ya, mana mangkoknya warnanya yang ini ya, kita ganti. Nah, ini kan mangkoknya warnanya yang ini, kita ganti mangkoknya, bisa jadi hijau, jadi hitam, jadi putih misalnya. Nah contoh seperti itu. Ini yang bisa diubah warnanya ya, elemen yang bisa diubah warnanya. Jadi tambahan menunya adalah warna-warna. Di sini ada beberapa warna, ada yang 2 warna, 3 warna, 4 warna, bahkan lebih. Nah kalau ini elemen jadi elemennya itu nggak bisa diedit lagi. Nah kita buat kata-kata Idul Fitri ya. Nah ini untuk basic elemen tadi ya, udah dipahami ya. Lalu klik plus lagi, di sini ada galeri. Kita bisa menambahkan gambar dari galeri ya. Contoh saya tambahkan aja yang kemarin saya buat ya. Klik terbarunya, ubah ke folder yang kita inginkan ya. Contoh saya kemarin buat di Pixel Lab ya. Gambarnya itu saya buat di Pixel Lab. Pilih dari galeri, pilih foldernya, dan ambil gambarnya ya. Masih loading. Nah ini udah saya edit kemarin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Lalu tambahkan
Nah, kita buat ucapan Idul Fitri di sini ya. Ini untuk beduknya tadi ya. Nah, ini jadi kepotong beduknya. Jadi kepotong beduknya. Di ando aja. Nah, selamat, karena tulisannya ini atau yang tadi saya tambahkan dari galeri ini putih, maka kita ganti yuk, belakangnya agak gelapin dikit lagi. Klik aja backgroundnya, klik warna. Nah, kan warnanya yang ini, kita klik plus, ubah agak kegelapin gitu. Mantap. Nah, klik plus untuk menambahkan elemen lainnya ya. Ini galeri ataupun unggahan sama aja ya. Kita mengunggah gambar dari komputer dari handphone kita. Misal di sini saya mau menambahkan ini ya. Gambar apa ya? Nih. Lampion gitu ya. Jadi di sini disimpan misal ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tambah lagi copy ya, duplikat, simpan di sini agak kecilin. Jadi variasi ya. Contoh seperti itu. Ini agak kecilin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terus saya mau menambahkan di sini di pencarian, ketika di elemen pencarian biasanya saya cari Islami ya. Kalau tentang poster Idul Fitri ini Islami, pilih yang grafis. Nah, saya seneng itu yang kayak gini nih, background kayak gini nih, kayak di ukiran depan masjid ya. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa edit untuk disimpan di belakang ya. Coba kita pakai satu. Ini bisa diedit ke warnanya. Iya, bisa. Nah, perbesar, warnanya samakan dengan lampionnya. Lampion itu tuh. Ini kan di depan, kita pindahin ke belakang ya. Seperti yang tadi posisi nih, posisi. Pindah mundur satu-satu, kalau ke belakang langsung ke belakang. Nah, ini kan karena warna tulisan putih, warna ini putih, jadi hasilnya seperti ini, nggak bagus lah liatnya. Nah, caranya yang ini apa? Yang bukan background, yang elemen ukiran itu kita geser, klik transparansi ya. Transparannya ubah tuh, jadi bagus ya. Jadi agak transparan tapi tetap terlihat ya. Nah, contoh transparannya segini ya. Ini saya di 8 aja transparannya. Jadi hasilnya seperti ini, tulisan di atasnya terlihat atau gambar-gambar di atasnya terlihat. Warnanya tadi kan saya mau bilang warnanya mau disamain dengan ini. Mana yang ini? Lampu mana? Nggak ada di sini lampu ya. Terlalu gelap. Bagus hitam atau gelap atau cerah ya. Nah, bagusan ini ya. Soalnya itu kan agak gelapnya agak cerah yang backgroundnya. Yang ini harus gelap. Oke. Contoh seperti ini ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita tambahkan elemen lain. Misal di sini saya menambahkan gradient. Silakan, di elemen itu banyak sekali. Apa yang kita cari kalau ada di sini silakan pilih yang sesuai dengan keinginan ya. Gambarnya apa di grafis maupun di foto ya. Nah, di pilihan elemen gradient ada banyak pilihan gradient. Silakan pilih yang bentuk yang sesuai. Misal saya pilih yang ini. Namun di sini saya tidak pakai gradientnya. Saya ganti warnanya ke putih aja semua ya. Jadi hasilnya seperti ini, dan perbesar taruh di kanan bawah ya. Ini untuk variasi lengkungan bagus ya, hasilnya seperti ini di kanan bawah.
Bisa juga kita klik plus lagi, tambahkan elemen, misalkan elemen awan-awan gitu ya, awan Idul Fitri ataupun awan, ketik aja dan cari di grafis ya, di bagian grafis, dan ganti warnanya ya ke putih, awannya putih. Klik aja tuh bagian warnanya dan ubah atau ganti warna. Saya pindahin awannya ini ke belakang lampu. Caranya tekan aja, geser di awannya dan geser ke posisi mundur dikit ya. Jadi hasilnya seperti ini. Di copy awan-awannya, setelah di copy kita perbesar dan simpan di tempat yang diinginkan, misal di kiri, di kanan. Untuk selanjutnya di bagian ini juga saya mau mencari kata-kata atau tulisan, misal taqabbalallahu minna wa minkum ya, atau kata-kata Idul Fitri. Contoh saya pilih yang mana ya? Contoh saya pilih yang ini, misal ya, yang hijau nih dekat beduk. Klik aja, warnanya diubah menjadi putih biar serasi ya sama yang atas. Lalu saya mau menambahkan teks di bawahnya. Teks kalau pakai warna lain nggak jelas, putih aja. Klik plus, lalu klik teks ya. Di bagian kanan di teksnya klik tambahkan judul, ataupun kita bisa mencari jenis font lainnya dan kita ketik aja ya, sunting atau edit. Mohon maaf lahir dan batin, perkecil, lalu paskan di sini. Warnanya samakan putih ya, biar serasi. Agak bawahin dikit semuanya biar seimbang ya, kira-kira center atau tengah-tengah. Tulisannya ada agak ke bawah-bawahin, yang atasnya juga yang taqabbalallahu minna wa minkum, yang selamat hari raya Idul Fitrinya juga geser aja ke agak bawah ya, biar lebih center atau tengah-tengah, kira-kira jadi seimbang lah, terlihatnya seimbang gitu. Geser aja ke bawah. Nah, selanjutnya klik plus lagi. Di sini saya mau menambahkan, misal untuk di bagian elemen ya, kembali dulu ke elemen, ketik aja ketupat ya. Nanti muncul banyak pilihan template atau gambar ketupat. Pilih yang grafis aja supaya lebih bagus ya hasilnya, karena grafis, gambar grafis lebih bagus nih. Nah, contoh saya pilih yang ini, agak perbesar, geser di sini, lalu klik duplikat atau copy dan perkecil ya, jangan disamakan bentuknya biar bagus ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil nih setelah diduplikat. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalau sudah kita klik save di kanan atas, lalu unduh ya. Jangan lupa nih jenis filenya diubah ke PNG ya. Tuh, di sini ada banyak pilihan jenis file yang bisa kita pilih ya, silakan dan kita save. Nanti bisa dicek di galeri handphone maupun di proyek Anda, bisa diedit lagi maupun diubah ya. Oke, inilah hasilnya. Dan oh ya, selanjutnya kita buat lagi proyek baru. Di sini saya mau menjelaskan dikit ya tentang dasar tulisan ya. Jadi ada basic tulisan yang belum saya perlihatkan tadi. Di sini contoh kita menambahkan tulisan ya, teks. Misal teksnya sesuai dengan yang mau disampaikan di sini, yaitu teksnya itu teks melengkung ya. Ini di samping teks ada gaya. Untuk gaya teks maupun warnanya diklik aja gitu. Dan di sampingnya ada logo kalau mau menambahkan logo. Dan di sampingnya juga ada lainnya ya. Nah, di sampingnya ada lainnya itu bisa menambahkan foto, audio juga bisa di sini ya. Untuk menambahkan audio bisa di sini, video, latar belakang dan lainnya ya. Silakan. Nah, di sini tambahkan judul. Di sini saya mau mengetik melengkung ya. Melengkung. Nah, jadi bagaimana cara membuat tulisan melengkung di Canva ini? Caranya seperti ini. Ketik melengkung, lalu klik aja tulisannya,
Di sini bisa juga ubah font ya dengan klik fonts. Selanjutnya setelah diubah font, kita kembali ke X ya dan pilih di sini yang warnanya dulu. Contoh ya. Klik effects di sini. Efek. Bisa di sini saya mau menambahkan dulu pita merah ya. Elemen pita merah nih yang melengkung gini. Nah, saya simpan di bawahnya, dan yang ini ternyata harus putih warnanya. Ubah ke putih warnanya, dan di sini saya mau pakai formatnya, misal ini kalau mau ubah format ya, tulisan jadi gede atau garis bawah seperti ini, klik ya aja yang AA tuh. Lalu ini untuk shadow bisa dipakai efek ya. Nah, untuk efek melengkung klik bentuk ya. Di bagian efek klik aja tulisannya, lalu klik efek, pilih bentuk ya. Nah, setelah dipilih bentuk, kita di bagian efek ini ya, efek, lalu bentuk, lalu kita klik yang lengkungan. Nah, lengkungkan sesuai dengan lengkungan yang ada di sana, misal lengkungan pita merah itu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, itulah dasarnya untuk dasar atau basic untuk edit tulisan ya. Contoh sedikit atau contoh salah satunya ya. Oke, untuk basic-basic lainnya mungkin nanti di video-video selanjutnya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan tadi ya, hasilnya yang tulisan Idul Fitri sama yang melengkungan ini.